Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back my channel Nairet Buff. Selamat datang di channel Nairet Buff. Seneng banget aku mau sharing sama teman-teman dan semangatin aku terus dengan cara like, comment, or share video ini. And jangan lupa subscribe karena biar aku semangat terus untuk bikin konten berikutnya. Oke, di video kali ini aku akan bahas tentang yang lagi rame diperbincangkan, yaitu ada pemuda disabilitas yang melakukan hal yang tidak pantas kepada para korbannya, dan sekarang sudah ada belasan korban perempuan, bahkan ada yang di bawah umur. Itu merupakan kelakuan orang yang oknum disabilitas itu yang sangat miris ya teman-teman. Semoga kedepannya tidak ada lagi. Dan dengan adanya kejadian ini, maybe mungkin di luar sana masih banyak hal-hal yang lain yang kita nggak tahu. Tapi buat kamu yang dengerin video ini, nggak ada salahnya kamu meluangkan waktu selama 15 menit ke depan untuk membekali diri kamu mengenai tentang ilmu bagaimana menghadapi laki-laki mokondo atau pengen maunya aja dengan cara gratisan. Terus kita terlena, kita diperdaya dengan kalimat atau janji atau hal yang lainnya yang dia lakukan. Kita dapat apanya selain badan kita yang dipegang-pegang dan kita rugi dan membekas secara traumatis. Jangan sampai. Tonton videonya sampai selesai. Kapasitas aku membahas ini, aku bukan mengenai tentang bagaimana sikap Agus Buntung dan situasi yang terjadi seperti apa. Itu sangat kompleks banget dan ada bagian yang expert di bidangnya untuk meneliti atau mengobservasi hal itu. Nah, di sini aku lebih menekankan mengenai pelajaran hidup teman-teman yang sebelumnya aku concern banget membahas mengenai tentang perempuan. Sebelum-sebelumnya di video paling bawah beberapa tahun lalu aku sempat share bagaimana ketika seorang perempuan tidak perawan, apa yang harus dia lakukan di hidupnya. Bisa cek di video aku yang paling bawah itu. Nah, di sini aku ingin teman-teman belajar bagaimana agar tidak ada lagi ruang bagi laki-laki mukondo yang cuma modal basa-basi dan gombalan, atau dia punya trik terselubung untuk deketin kita. Yang pertama yang harus kita punya adalah batasan memiliki teman. Ya, teman jangan pilih-pilih, tapi kita zaman sekarang harus milih teman pada saat situasi yang kita nggak tahu. Dia deketin kita, dia manggil kita, ngajak kita kenalan, memuji kita di depan, memberitahu informasi, kita nggak tahu di dalam hati dia apa. Dalamnya lautan itu bisa diselami, tapi hatinya orang nggak ada yang tahu, dan cuma dirinya sendiri yang tahu dan juga Allah. Nah, maka dari itu aku ngasih tahu sama teman-teman, khususnya para perempuan, dedek-dedek gemes yang baru menapaki masa remaja, jangan sampai salah pilih teman. Jadi kita ngerasa aku berteman sama siapa aja. No, zaman sekarang nggak boleh berteman sama siapa aja. Kita cek, cross check bagaimana sifat dan juga karakter. Kalau kita pilih-pilih, pastinya kita nggak akan mudah untuk percaya, nggak akan mudah untuk tiba-tiba welcome sama orang, apalagi orang asing yang baru kita kenal. Ketika kita dimintai tolong atau kita ditolong sama orang, ya say makasih, ngucapin makasih udah bantuin aku gitu kan. Jadi nggak ada ruang buat kalian itu kayak welcome, say hello dengan hey, apa ya, welcome begitu banget itu, karena kita nggak tahu hatinya dia mau mendekati kita tuh buat apa. Jangan sampai kita terjebak pada situasi palsu yang dia buat seolah-olah dia tulus temenan sama kita. Jangan sampai ya teman-teman. Yang kedua, khusus untuk para perempuan, jangan beri kesempatan berduaan, apalagi bagi lawan jenis laki-laki dan perempuan. Dimanapun itu, mau itu teman sekolah, teman kuliah, jangan mau berduaan. Karena ketika kamu berdua,
kamu ngerasa ada orang yang bakal melindungi kamu ngerasa dalam situasi yang aman, nyaman, padahal lawan jenis itu dia juga punya hasrat, punya nafsu untuk melakukan sesuatu kepada kamu. Memang tidak dengan hal yang kasar, sama seperti dilakukan oleh Agus Buntung. Dia nggak kasar kan, karena dia disabilitas, dia tidak punya kedua tangan. Tapi yang dia lakukan itu bertahap, namun membuat kita bingung dalam situasi harus memilih apa. Dan kita diperdaya oleh instruksi apa yang dia katakan kita harus nurut gitu. Ya, jangan beri kesempatan kamu berduaan. Bawa teman satu lagi. Sayangi diri kamu, karena kalau bukan kamu siapa lagi yang mau sayang sama diri kamu. Orang-orang datang ke kehidupan kamu, baik itu laki-laki, perempuan. Pertemanan toksik itu memang bisa merubah semuanya. Hati-hati dalam bergaul. Karena kalau salah pergaulan, kita tuh kayak ada di lingkaran setan yang susah keluarnya. Apalagi sampai dengan teman lawan jenis yang kita udah kecemplung, terus kita kayak ngerasa risih tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi situasi yang membingungkan yang juga pernah dialami korban-korban, contohnya si Agus Buntung itu. Jadi mulai dari sekarang jangan beri kesempatan berduaan sama lawan jenis. Ingat ya. Yang ketiga, ini penting banget, jangan curhat ke sembarangan orang. Kamu boleh mengeluarkan kesedihan, kekecewaan kamu kepada orang yang tepat. Jangan seolah-olah ketika kamu dideketin sama orang yang dia dengan sukarela menawarkan waktu dan juga mendengarkan kamu bisa kok curhat apa aja sama aku, kamu boleh berkeluh kesah sama aku siap dengerin, aku siap bantuin buat kamu biar kamu ngeluarin unek-unek kamu. Jangan pernah, mau itu laki-laki atau perempuan. Kadang ya, kita curhat sama teman aja tuh suka ada yang ngebocorin curhatan kita. Apalagi kita curhat ke lawan jenis, bisa dimanfaatin. Contohnya kayak peristiwa si Agus Buntung ini memanipulasi korbannya dengan awalnya curhat-curhat, tiba-tiba dia mengancam korbannya bakal mengeluarkan semua aib-aib curhatan yang dulu diberikan oleh si korban yang dia dengerin tuh ke orang tuanya kalau si korban tidak mau menuruti apa yang dia suruh. Jangan sampai cerita kamu menjadi senjata untuk dirimu sendiri, karena sebagian orang dengerin cerita kamu tuh cuman kayak kepo doang, pengen tahu doang. Kalau kamu mau sharing, mau curhat, lebih baik ke orang yang enggak kamu kenal, kayak profesional psikolog. Sekarang tuh ada tuh ya aplikasi kayak Halodoc, kamu bisa curhat sepuasnya di situ. Kamu bisa mengeluarkan semuanya, atau yang lebih bagus kamu curhat ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang paling aman dan itu solusi yang paling tepat kalau kamu lagi ngerasa hidup kamu lagi kecewa, lagi sedih, curhat semuanya sama Sang Pencipta. Yang keempat, mencintai diri sendiri. Menurut aku, banyak orang yang terjebak dalam toxic relationship, hubungan toxic, apalagi orang-orang khususnya perempuan yang menjadi korban kekerasan. Dia menjadi korban dalam hal manipulatif laki-laki dan menjadi korban mengorbankan harga diri dan juga badannya dia diberikan dengan sukarela. Banyak perempuan itu tidak menyayangi diri sendiri karena dia secara tidak langsung menomorsatukan satu-satunya orang yang peduli sama dia dan dia mau nurut apa aja yang dikatakan orang itu. Atau awal dari kamu merasa diri kamu tuh butuh orang lain tuh karena kamu tidak mengenal dirimu sendiri. Coba kalau kamu kenal sama diri kamu sendiri, apa yang kamu suka, apa yang gak kamu suka, kamu pahami, kamu kenal diri sendiri, itu adalah kunci untuk mencintai diri sendiri. Kalau kamu gak kenal diri kamu, gimana kamu mau bahagia? Jadi kamu menuntut kebahagiaan ke orang lain, menuntut dibahagiakan oleh orang-orang sekitar, tapi kamu lupa untuk
melihat ke dalam diri sendiri. Nah, banyak perempuan-perempuan yang sudah kecemplung, yang menjadi korban dari janji-janji palsu, dari pemaksaan hal-hal yang berbuat hubungan badan, karena dia tidak mencintai diri dia sendiri secara tulus. Orang yang namanya mencintai bukan self reward, beli konsumtif, beli lipstick, beli skincare yang mahal-mahal, barang-barang yang mewah, bukan. Tapi lebih mengenal gimana badan kamu, seperti apa keseharian kamu, mengenal bagaimana saat kamu emosi, mengetahui bagaimana saat kamu sedih, apa makanan yang kamu suka yang membuat mood kamu lebih baik, yang membuat stabilitas emosional kamu lebih baik lagi. Kamu bakalan tahu ketika situasi lagi nggak baik, ini kayaknya penawarnya apa nih. Kayak contoh ya, aku kalau lagi sedih, pasti aku pengen minuman yang manis. Ya udah aku beli minuman manis. Sesedih-sedihnya aku nggak 100% ketika aku lagi minum minuman yang manis gitu ya. Jadi bisa mengatasi situasi yang nggak sedih banget, tiba-tiba setiap aku minum minuman manis aku perlahan lebih membaik. Jadi teman-teman, kenali diri kamu sendiri gitu. Cara menangani saat kamu lagi nggak baik-baik aja tuh gimana. Dan setiap orang tuh beda, punya versi yang berbeda dan karakter yang berbeda juga. Dan yang terakhir nomor 5, tujuan dan impian kamu. Kebanyakan orang menjalani hidup seperti air, ujung-ujungnya mengalir tapi terbawa arus. Arusnya seperti apa? Arus negatif atau arus positif? Kebanyakan ke arus negatif. Maka dari itu, untuk memanage, mengatur itu semua, kamu harus punya tujuan dan impian kamu. Di umur 25, kamu mau ngapain? Di umur 30, kamu mau seperti apa? Ketika kamu bertambah usia, pasti ada goals dan harapan yang akan kamu bangun untuk masa depan. Kamu jangan pernah berpikir, ah ya udah jalanin aja. Tapi kamu nggak punya target, dan kehidupan itu harus punya target, biar kamu nggak terbawa sama situasi yang membuat kamu rugi. Makanya ketika kamu masih sekolah, kamu harus tahu kamu mau kuliah atau enggak. Kamu mau kerja di bagian apa. Kalau kamu kuliah, pastikan kamu kerja bener-bener totalitas dan ngumpulin uangnya buat kuliah. Aku pribadi, aku kuliah itu dari modal aku kerja 1 tahun, dan itu udah aku rencanain pada saat aku masih duduk di kelas 2 SMA. Jadi benar-benar aku rencanain bagaimana caranya, aku cari-cari informasi, aku kerja, dan aku ngumpulin uang buat beli laptop, buat bayar kuliah aku di semester pertama, dan aku cari universitas yang juga bisa untuk reguler karyawan. Dan aku cari tambahan, dan aku benar-benar mengaminkan semua itu, mewujudkan semua itu dengan kerja keras, berusaha, dan berdoa. Jadi kita berdoa sama Sang Pencipta bagaimana semuanya bisa berjalan sesuai kemauan kita dan terwujud. Kalau kamu nggak punya impian, kamu bakalan ngerasa hidup kamu tuh kayak gitu-gitu aja. Hidup tuh kayak membosankan. Tapi kalau kamu punya impian, impian buat masa depan, ya kamu bakal menjadi orang yang bersemangat dalam menghadapi cobaan maupun situasi yang gak enak di hidup kamu. Dan so guys, makasih udah nonton video ini. Kesimpulannya bahwa kita harus punya batasan untuk berteman. Jangan berteman dengan siapa saja, tapi berteman yang positif dengan orang yang tepat. Dan yang terakhir, jangan curhat ke sembarangan orang. Karena curhat yang kamu ucapkan kepada orang lain itu bisa jadi senjata kamu di kemudian hari. Jangan lemah karena kamu lagi sakit hati, tapi mencoba untuk mengenal diri sendiri dan mencintai diri sendiri adalah kunci untuk kamu bisa keluar dari situasi toksik, baik itu di hubungan maupun di lingkungan. Oke, thank you so much. Kita ketemu di next video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.